Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Subahul khair, kaifa halukum ayyuhat talabah? Asakum bisihah wal afiyah. Amin ya rab. Nahnu al-an sanata'allam al-lugha al-arabiyyah khas lis-saf ar-rabi' ABC di Madrasah Al-Ibtidaiyah Al-Hukumiyah Koya Barat. Al-an sanasrah lakum anil mawdu' ismul mufradi. Di sini Pak Guru akan menerangkan tentang isim mufrad. Tapi sebelum kita melangkah apa isim mufrad itu, kita akan ketahui apa isim itu. Ismun, isim adalah kata benda atau suatu kata yang tidak memiliki waktu. Jadi dia tidak berkaitan dengan waktu. Terus apakah mufrad itu? Mufrad adalah tunggal. Tunggal itu adalah sendiri, berdiri sendiri. Jadi isim mufrad adalah isim yang menunjukkan bilangan tunggal. Isim yang menunjukkan bilangan tunggal atau satu saja. Ya, seperti contohnya kolamun. Kolamun berarti pulpen satu. Secara umum isim dibagi menjadi dua. Ya, secara umum isim dibagi menjadi dua. Ada ismun ma'rifatun dan ismun nakiratun. Isim ma'rifat adalah isim yang sudah jelas keberadaannya. Jadi keberadaan benda itu sudah diketahui, ada di depannya. Sedangkan isim nakirah adalah isim yang masih dikira-kirakan keberadaannya, belum jelas, itulah isim nakirah. Baik mufrad, tunggal, kalau beradaannya belum diketahui, maka dinamakan isim nakirah. Kan isim mufrad yang sudah diketahui keberadaannya, maka dinamakan isim ma'rifat, isim yang sudah jelas keberadaannya. Itu secara umum. Sedangkan secara segi makna, isim dilihat secara segi makna itu ada dua juga. Ada ismun mudzakarun dan ismun mu'annasun. Apa isim mudzakkar itu? Isim yang digunakan untuk laki-laki. Kata benda atau isim yang digunakan untuk laki-laki. Contohnya kitabun. Paham? Sedangkan mu'annas adalah untuk perempuan. Isim, apa tuh isim itu? Isim adalah semua yang ada di dunia ini itu dinamakan isim. Manusia, mobil, motor, hewan, tumbuh-tumbuhan, itu semua yang dinamakan isim. Nah, isim itu diciptakan di dunia ini hanya dua pasang. Hanya ada laki-laki dan ada perempuan. Nih, isim hanya ada laki-laki dan ada perempuan, tidak ada banci. Ya. Sebagaimana kita manusia, kita di sini hanya ada laki-laki dan perempuan, tidak ada banci. Jika Anda termasuk banci, maka menyinggir dari dunia ini. Itu bukan termasuk isim yang ada di dunia ini yang diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka isim secara segi makna hanya ismun mudzakkar dan isim muannas. Paham ya? Isim mufrad, isim yang tunggal itu pun hanya mudzakkar dan muannas. Coba kita lihat di sini. Di sini ada tabel isim mufrad. Isim mufrad ini adalah isim mufrad. Isim yang tunggal satu, tetapi di sini dibedakan menjadi dua. Ada isim ma'rifah dan ada isim nakirah. Isim ma'rifah tadi yang sudah diketahui. Apa bedanya? Apa ciri-cirinya isim ma'rifah itu? Ciri-cirinya isim ma'rifat adalah ini. Ada alif lam di depannya dan huruf akhir berharokat doma. Contohnya al-qalamu. Jika saya mengatakan al-qalamu, oh berarti pulpennya sudah ada. Ini loh pulpennya jelas, bentuknya jelas, pulpennya, warnanya jelas. Paham? Jika saya mengatakan isim nakirah, qalamun, pulpen, maka belum jelas pulpennya. Saya bilang pulpen yang mana belum jelas, karena ini qalamun. Bisa pulpennya di sekolahan, bisa pulpennya ada di tas, bisa pulpennya ada di rumahmu, atau pulpennya ada di dunia lain. Nah, inilah qalamun, inilah nakirah. Jadi keberadaannya masih dikira-kirakan. Al-kurasatu, buku tulisnya sudah jelas ada. Kurasatun
nakirohnya belum jelas. Al-maktabu, meja. Al-mistaratu, penggaris. Al-baitu, rumah. As-sayyaratu, mobil. Jadi keberadaan isim ma'rifat ini sudah diketahui, sudah ada barangnya semua. Al-qalamu, kalau di sini keberadaan barangnya ini belum ada, belum diketahui di mana bendanya, di mana keberadaannya belum diketahui. Paham? Jadi saya ulang, isim ma'rifat ciri-cirinya adalah dia menerima alif lam di depannya dan huruf akhir berharokat domah. Kalau isim nakirah dia tidak menerima alif lam di depannya dan huruf akhir berharokat domah tanwin. Lihat ini berharokat domah tanwin semua. Paham? Sudah paham? Jadi isim secara keseluruhan tadi dilihat dari segi makna ada dua, untuk mudzakkar dan untuk muannas ya. Nah, untuk mudzakkar dan kitabun dan korosatun. Bedanya lihat sini. Kalau untuk perempuan dia harus ada ton. Ini ada ton. Ton tak marbutoh kayak begini. Ini untuk perempuan, seluruh kata benda yang ada di dunia ini yang memakai ton berarti itu jelas untuk muannas, untuk perempuan. Sedangkan kata benda yang tidak memakai ton di sini beda kan? Tidak memakai ton, kitabun, kolamun, maka di sini dia adalah untuk laki-laki. Itulah isim mufrad. Isim mufrad adalah isim yang menunjukkan bilangan tunggal, hanya satu. Bilangan itu baik itu muannas, baik itu mudzakkar, maka hanya satu bilangannya, sendiri, berdiri sendiri, tidak ada dua, tidak ada tiga. Itulah yang dinamakan isim mufrad. Isim mufrad ini adalah isim yang jomblo, selamanya berdiri sendiri, tidak butuh orang lain. Paham ya? Itulah isim mufrad. Baik mudzakkar, baik muannas. Kalau isim mufrad dia harus berdiri sendiri, tidak boleh berteman. Sedangkan secara umum isim dibagi menjadi dua, ada isim ma'rifat dan ada isim nakirah. Ya, sudah ada tabelnya di sini. Sedangkan isim secara makna itu juga dibagi menjadi dua, untuk mudzakkar dan untuk muannas, untuk laki-laki dan untuk perempuan. Contohnya kalau laki-laki dia tidak menerima tak di belakangnya. Tapi kalau untuk perempuan dia menerima tak marbutoh. Tak marbutoh ya, bukan tak yang kayak begini. Bukan tak ini. Tapi tak yang bundar kayak gini, tak bundar ini. Inilah yang dinamakan isim yang untuk perempuan. Kalau ini tidak. Paham? Nah, mungkin ini yang Pak Guru sampaikan pada pagi hari ini. Untuk selanjutnya, tolong anak-anak tugasnya cari 5 isim, 5 kata benda, baru dibikin tabel seperti ini. Dibikin isim ma'rifat dan dibikin isim nakirahnya. Ya. Tugasnya untuk semua anak-anak cari 5 isim, 5 kata benda, lalu dibikin tabel seperti ini. Ya, bikin tabel seperti ini, bikin ma'rifat dan bikin nakirah. Paham? Ini nanti ditulis, semuanya ditulis beserta tugasnya, nanti dikirim ke WA pribadi Pak Guru. Setelah ini kalian bisa lihat pelajaran ini, bisa diakses di YouTube maupun di WA maupun di grup FB, Min dan FB Pak Guru. Mungkin hada. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.